dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali akan menerima berkat firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan buat kita ada di Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Kita buka firman Tuhan ini bersama-sama. Kita baca, yaitu dengan judul perikop pendengar atau pelaku firman. Saya bacakan buat kita semua. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini temanya adalah jangan menipu. Mungkin kita heran, mengapa temanya jangan menipu? Apakah ada di antara kita penipu? Mari saudaraku kita lihat firman Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak mau kalau ibadah kita sia-sia. Kita tidak mau kalau firman yang selama ini kita tahu itu sia-sia. Bahkan kita tidak mau kalau kita selama ini pelayanan sia-sia yang kita lakukan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini temanya buat kita, jangan menipu, supaya ibadahmu tidak sia-sia,
supaya firman yang kau tahu selama ini, firman yang kau pelajari selama ini tidak sia-sia, supaya pelayananmu selama ini tidak sia-sia. Apa maksud firman Tuhan ini? Saya berikan kita dua pertanyaan. Apa yang harus kita pilih? Apakah menjadi pendengar atau pelaku firman? Atau kita mau menjadi pendengar firman sekaligus pelaku firman? Tentunya kita akan jawab, saya mau menjadi pendengar dan pelaku firman. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, engkau sama dengan penipu di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau dengar firman Tuhan, lalu engkau melakukan firman Tuhan itu, maka engkau masuk golongan orang yang berbahagia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sesuai dengan Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 ini, ada 4 rumusan orang pelaku firman. Tentunya kita ingin menjadi pelaku firman, bukan saudaraku? Jadi kalau mau jadi pelaku firman Tuhan, ikuti 4 rumusan pelaku firman ini. Yang pertama adalah, dikatakan di firman Tuhan ini, saya bacakan di ayat 19 dan 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Di ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Satu ayat lagi saya bacakan buat kita di ayat 27 dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 4 rumusan pelaku firman Tuhan. Yang pertama adalah di ayat 19 tadi dikatakan, cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Cepat mendengarkan firman Tuhan. Antusias dalam mendengar firman Tuhan. Bersemangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Artinya senang dan suka mendengarkan firman Tuhan. Tapi bukan sebaliknya, senang mendengarkan gosip, senang mendengarkan hal-hal yang negatif. Kalau menjadi pelaku firman, sikapnya pasti selalu senang dan suka mendengarkan firman Tuhan. Dan sebaliknya tidak suka mendengarkan gosip, tidak suka mendengarkan hal-hal yang negatif. Itulah tipe rumusan pelaku firman yang pertama. Dikatakan di firman Tuhan Yesaya 50 ayat 4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita masuk tipe orang yang cepat untuk mendengar, tetapi mendengar firman saudaraku, maka pendengaran kita akan semakin tajam. Pendengaran kita akan seperti pendengaran seorang murid. Artinya, kepada orang-orang yang cepat untuk mendengar firman, kepada orang tersebutlah Tuhan akan menyampaikan isi hatinya, akan menyampaikan rahasia isi hatinya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau menjadi orang kepercayaan Tuhan untuk mengetahui isi hati Tuhan, biarlah engkau memiliki rumusan pelaku firman, yaitu cepat untuk mendengar. Yang kedua, di ayat 19 dikatakan, lambat untuk berkata-kata. Orang percaya yang betul-betul beribadah pasti bisa mengekang lidahnya, dikatakan di ayat 26 tadi. Dikatakan ayat 26, saya bacakan buat kita. Dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita beribadah, bahkan kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak bisa mengekang lidah kita, kata Tuhan, sia-sia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Miliki rumusan pelaku firman lewat lambat untuk berkata-kata. Karena firman Tuhan juga di Amsal 10 ayat 19 dikatakan, banyak bicara pasti ada pelanggaran. Di dalam banyak berbicara pasti banyak pelanggaran. Jadi berarti kita harus memiliki penguasaan diri. Pepatah Indonesia berkata, mulutmu adalah harimau. Jadi artinya mulut kita bisa membahayakan kita. Jadi kita harus lambat dalam berkata-kata. Tidak perlu cepat-cepat berkata-kata. Karena kalau kita terlalu cepat berkata-kata, cepat mengambil satu keputusan sehingga mengeluarkan kata-kata yang Tuhan tidak suka.
kita akan menghasilkan dosa. Lebih baik kita cepat mendengar firman saja, tetapi kita lambat untuk berkata-kata. Dan dikatakan di Amsal 17 ayat 27a, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Jadi orang yang berpengetahuan pasti berhikmat dia dalam berkata-kata. Seperti pepatah Indonesia mengatakan, tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya orang yang banyak bicara, sedikit ilmunya. Jadi orang yang berpengetahuan pasti dia bisa menahan perkataannya. Dia tahu kapan dia berbicara, kapan dia diam. Kalau saya kasih istilahnya itu adalah diam itu adalah emas. Arti diam itu adalah emas adalah kita tahu kapan kita berbicara dan kita tahu kapan kita diam. Dan juga dikatakan di Matius 12 ayat 37, ucapanmu menentukan engkau akan dibenarkan atau engkau akan dihukum. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat perkataan kita bisa dibenarkan, tapi lewat perkataan kita juga kita bisa dihukum. Jadi sebab itu harus bisa mengekang lidah. Minta Roh Kudus mengurapi lidah kita supaya lidah kita menjadi lidah yang diberkati Tuhan, yang tahu kapan kita berbicara, kapan tidak. Jadi miliki rumusan pelaku firman, lambat untuk berkata-kata. Jadi kalau kita cepat mendengar firman Tuhan, kita pelaku firman. Kalau kita lambat untuk berkata-kata, berarti kita pelaku firman juga. Yang ketiga adalah dikatakan di firman Tuhan, tetap di ayat 19 dikatakan lambat untuk marah. Orang yang menganggap dirinya orang percaya, artinya yang percaya Yesus, yang tahu firman Tuhan, semestinya tidak marah jikalau ditegur oleh firman Tuhan. Dikatakan di Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Sebelum matahari terbenam, engkau harus sudah stop marah. Artinya apa? Mungkin boleh marah, boleh kesal. Kalau di pelayanan kita saya kasih istilahnya marah itu boleh, kesal itu boleh, jengkel itu boleh, tapi tidak boleh lebih dari 5 detik. Hitungan kelima rasa kesalnya hilang. Hitungan kelima marahnya hilang. Hitungan kelima jengkelnya hilang. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan tidak dikuasai oleh amarah. Tapi herannya terkadang anak-anak Tuhan bukan kesal jengkel ketika dipersalahkan saja, tetapi dia bisa kesal ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengena ke dirinya sendiri, dia kesal kepada firman Tuhan, dia kesal dengan Tuhan, bahkan dia kesal kepada hamba Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang salah? Padahal firman Tuhan jelas-jelas manfaatnya adalah untuk menegur kita. Firman Tuhan itu bermanfaat juga untuk memberitahu kesalahan kita supaya ada perbaikan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang dimaksud di ayat 19 ini lambat untuk marah adalah jangan marah ketika engkau ditegur oleh firman Tuhan, tapi buka hatimu untuk Tuhan. Persiapkan dirimu untuk diperbaiki oleh Tuhan lewat firman Tuhan, untuk dibaharui lewat firman Tuhan, untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Jadi rumusan pelaku firman yang ketiga adalah lambat untuk marah. Dan yang keempat, kau saudaraku yang dikasih Tuhan, di ayat 27 dikatakan adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu di Yakobus 1 ayat 27. Jadi rumusan pelaku firman yang keempat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Yatim piatu adalah orang-orang yang tidak punya orang tua, tidak punya tempat untuk bersandar. Dan janda-janda adalah orang-orang yang tidak punya suami, yang tadinya punya suami, tetapi mungkin ditinggal mati oleh suaminya, sehingga dia tidak punya suami lagi untuk menopang hidupnya. Itulah janda yang sesungguhnya secara jasmania. Yatim piatu dan janda berarti adalah orang-orang susah yang tidak ada penopang hidupnya, yang tidak ada penyelamat hidupnya, yang tidak ada tempat untuk bersandar. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mungkin kita berpikiran di ayat 27 ini, kita menganggap bahwa yang dimaksud firman Tuhan itu hanyalah yatim piatu janda-janda secara jasmani. Tapi yang sebenarnya saudaraku yang dikasih Tuhan, dua pengertian yatim piatu dan janda. Ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah yatim piatu dan janda-janda secara jasmania, yaitu mereka-mereka yang tidak punya orang tua dan tidak punya suami. Pengertian yang kedua yatim piatu dan janda-janda secara rohania adalah yaitu mereka-mereka yang tidak punya
juru selamat, artinya yang belum percaya Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat 27 ini saya bacakan kembali kepada kita, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya di situ, kunjungilah para janda-janda, kunjungi para yatim piatu secara jasmania, berikan mereka bantuan mungkin secara materi atau perhatian. Yang kedua adalah kunjungi mereka yatim piatu, janda-janda secara rohani. Yaitu siapa? Saudara yang dikasih Tuhan, mereka-mereka yang belum mempunyai juru selamat. Itu mereka yang belum percaya Yesus. Tentunya mereka yang belum percaya Yesus, pada dasarnya mereka adalah orang susah. Karena apa? Mereka belum punya kepastian sorga. Mau mereka miskin atau kaya, di hadapan Tuhan mereka adalah yatim piatu, janda-janda yang belum punya penopang hidup, belum punya kepastian keselamatan sorga. Jadi kunjungi mereka, beritakan kepada mereka berita firman Tuhan, bagikan kepada mereka Yesus, tawarkan kepada mereka supaya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya hidup mereka bersemangat, hidup mereka penuh sukacita, hidup mereka punya pengharapan akan sorga. Kita tidak boleh egois, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Yesus bukan milik pribadi kita sendiri saja, tapi Yesus adalah milik banyak orang. Sebab itu kalau engkau sudah terima Yesus, engkau sudah punya jaminan keselamatan sorga. Oh, beritakan tentang Yesus kepada orang lain supaya lebih banyak lagi orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menerima kepastian sorga. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kesimpulan firman Tuhan hari ini, jangan menipu, yaitu satu, jika tidak cepat mendengar firman Tuhan, artinya jika tidak suka firman Tuhan, berarti engkau penipu. Sebab ada alasannya saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan memberikan kita mulut satu, tapi Tuhan beri kita telinga dua. Jadi dengan dua telinga, masakan kita mengatakan kita tidak siap dengar firman. Dengan dua telinga, masakan kita mengatakan saya tidak mendengar firman. Jadi jika cepat engkau mendengar firman Tuhan, itu baru engkau jujur di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau tidak cepat mendengar firman Tuhan, berarti kau penipu. Karena apa? Tuhan kasih telinga dua. Kalau katakan telinga yang satu tidak mendengar, tapi telinga yang satu lagi bisa mendengar. Jadi jangan menipu Tuhan. Yang kedua adalah, jika tidak lambat untuk berkata-kata, berarti engkau menipu. Karena seharusnya engkau lambat dalam berkata-kata. Karena apa? Tuhan beri telinga dua, tapi mulut hanya satu. Masakan mulut yang satu itu begitu cepat bicaranya. Seharusnya mulut cuma satu, tidak perlu cepat berbicara. Artinya tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu kesaksian. Saya menemukan satu jiwa yang pernah saya layani. Itu dia, kalau berbicara saya hanya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saya yang melayani dia, tapi dia yang lebih banyak berbicara. Dia bergaya seakan-akan dia lebih tahu firman Tuhan. Dia bergaya seakan-akan dia jauh lebih pintar dari saya. Dia bergaya seolah-olah bahwa dia lebih hebat. Saya sampai geleng-geleng kepala melihat orang itu. Apapun yang kita bicarakan, dia selalu sok lebih tahu, lebih mengerti. Sehingga apa yang terjadi saudaraku yang kasih Tuhan? Dengan mulutnya dia menjadi orang yang tidak disukai di mana-mana. Orang tidak suka dengan perkataannya. Karena apa saudaraku yang kasih Tuhan? Dia tidak bisa mengekang lidahnya. Dan bahkan kalau ada satu hal yang mau dibicarakan, dia akan membahas hal itu panjang lebar sampai menghasilkan hal-hal yang negatif. Dia selalu menafsirkannya dengan pikiran yang negatif. Karena apa saudara punya Tuhan? Kalau mendengar firman Tuhan dia lambat, tapi kalau berbicara dia cepat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jika tidak lambat untuk berkata-kata, itu namanya menipu. Sebab mulut kita kan cuma satu. Kok begitu cepat sekali kita bicara? Padahal Tuhan hanya kasih satu mulut. Lain hal kalau Tuhan kasih kita 2 mulut, 3 mulut, 4 mulut, mungkin lebih cepat lagi durasinya dalam berbicara.
Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan kasih kita mulut satu. Jadi seharusnya lambat dalam berkata-kata. Yang ketiga adalah jika marah kalau ditegur oleh firman Tuhan, itu namanya penipu. Karena firman Tuhan berkata di 2 Timotius 2 ayat 16, firman Tuhan bermanfaat untuk memberitahu kesalahan, untuk menegur kita. Firman Tuhan tujuannya adalah untuk mendidik kita dalam kebenaran. Tapi kalau kita tersinggung, kita kesal, kita marah ketika ditegur dengan firman Tuhan, berarti kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara penyakit Tuhan? Firman Tuhan memang tugasnya untuk menegur. Jadi kalau firman Tuhan pun menegur kita, kita marah, berarti kita adalah penipu, kita tidak adil. Seharusnya kita mau ditegur oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita ditegur lewat firman Tuhan, lewat firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Tuhan bilang jangan menjadi penipu. Dan yang keempat adalah orang yang cepat dengar firman. Tenang mendengarkan firman Tuhan, senang mendengarkan firman Tuhan, lambat berkata-kata, artinya bisa mengekang lidahnya, serta tidak marah ketika ditegur oleh firman Tuhan. Itulah yang disebut pelaku firman. Dan pelaku firman yang ibadahnya murni tadi dikatakan di ayat 27 dan tidak bercacat, yaitu adalah mereka yang mau mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, yang artinya mereka yang mau membangkitkan semangat dan yang membagikan Yesus, memberitakan firman Tuhan kepada jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus lewat menginjili mereka supaya mereka terima penopang hidup yaitu Yesus, mereka terima kepastian sorga. Dan yang terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan, mari stop jadi penipu. Berjuanglah untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita penipu di hadapan Tuhan. Tentunya kita tidak ada yang ingin menjadi penipu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah firman ini jadi rema buat kita. Dan kita dengar firman ini bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi firman ini menjadi rema dan kita lakukan baik pagi, siang, malam, dan kita renungkan firman Tuhan ini, bahkan kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga bersama-sama dengan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bacakan ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.